Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah, bapak dan ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita sekalian, terus dalam keadaan sehat walafiat, dan mugi-mugi umur kita ini penuh berkah yang senantiasa diisi dengan ibadah dan semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kita juga diberikan kekuatan untuk terus beramal soleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ada satu doa yang akan kula tuntun sebelum kita melihat pembahasan terkait masalah harta, yaitu ini kaitannya dengan doa meminta 4 hal. Di dalamnya kita minta pada Allah petunjuk, kemudian kita minta pada Allah ketakwaan, lalu kita minta pada Allah afaf, dijauhkan saking yang haram, kemudian kita minta pada Allah supaya diberikan rasa cukup atau nerima apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Doanya sebagai berikut: Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Niki pun dihafal lagi? Bapak lali. Adik-adik pun hafal? Ibu-ibu saklong pun hafal. Saklong lali. Lagi ngerti saiki. Berarti kula tuntun nggih. Doa minta petunjuk, ketakwaan, dijauhkan saking haram, kemudian minta pada Allah sifat qanaah, nerima apa saja yang Allah beri. Allahumma inni Allahumma inni Allahumma inni Allahumma inni as'alukal huda as'alukal huda as'alukal huda as'alukal huda wat tuqa wat tuqa wat tuqa wat tuqa wal afaf wal afaf wal afaf wal ghina wal ghina wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda
والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Coba diulang ping 5. Nggih, sarengan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Terakhir, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Coba Bapak sarengan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Dibaleni sing seru. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ibu-ibu sarengan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Sepisan malih. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ayo sesarengan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Stop. Tadi dalam doa ini Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ini minta 4 hal. Dan ini penting karena biasanya dijadikan doa saking Kanjeng Rasul. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Petunjuk supaya berada di jalan yang lurus. Karena jalan menuju surga itu ada jalan yang lurus dan ada jalan yang berkelok-kelok, ada jalan yang menyimpang di samping jalan yang lurus tadi. Setan itu akan memanggil. Kalau kita sudah di jalan yang lurus, setan akan manggil, ayo ikut jalan sini. Dihiasi dengan syahwat, hawa nafsu, dihiasi dengan perkataan-perkataan yang indah, dihiasi dengan kata-kata yang mengelabui. Akhirnya kita lewat jalan yang menyimpang.
tidak lagi melewati jalan yang lurus. Kita minta pada Allah supaya ditunjukkan pada jalan yang lurus. Petunjuk yang kita minta. Dan petunjuk ini kita dapat saking ilmu. Di mana ilmu ini kita dapat saking ngaji. Kalau nggak ngaji, nggak dapat ilmu. Ilmu itu saking ngaji. Kalau cuma diam di rumah delok TV, putar sinetron, ya nggak dapat apa-apa. Ilmu itu di majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita ngaji, dapat berkah, dapat rahmat, dinaungi para malaikat. Yang paling penting kita dapat ilmu. Ini kita dapat petunjuk. Kemudian dari ilmu tadi kita minta yang kedua, minta ketakwaan. Supaya kita jalankan perintah mudah, jauhi larangan juga mudah. Karena Allah yang memberikan haul, memberikan kita itu penghalang supaya kita jauh saking maksiat. Kemudian Allah yang memberikan kuwah, Allah yang memberikan kekuatan supaya kita mudah ngibadah, mudah sholat, dan mudah melakukan amalan-amalan lainnya. Jadi ketakwaan, kita tidak merasa pede, percaya diri, yakin pada diri sendiri, namun minta pertolongan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh bapak ibu-ibu itu merasa, wah saya sudah rajin sholat saya itu karena saya sendiri. Nggak boleh. Kita bisa sholat itu pertolongan saking Allah, kita bisa jauhi maksiat juga pertolongan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menolong kita. Maka banyak-banyak doa juga seperti itu. Minta pada Allah at-tuqa. Minta pada Allah ketakwaan. Kemudian yang ketiga yang kita minta sifat afaf. Sifat afaf di sini yang dimaksud iffah. Agar dijauhkan dari yang haram. Agar dijauhkan saking perbuatan-perbuatan yang haram. Di antara perbuatan yang haram misalnya selingkuh. Di antara perbuatan yang haram lagi minum minuman keras. Di antara perbuatan yang haram lagi mengemis. Jadi mengemis, ya jadi seorang pengemis itu tidak dibolehkan bagi seorang muslim, karena muslim dituntut kerja keras, dituntut usaha. Tidak boleh muslim itu bergantung pada orang lain, nggak mau kerja, ngemis-ngemis di jalan nggak boleh. Kita dituntut kerja, dan yang dicari ini pekerjaan yang halal. Kemudian yang keempat yang diminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala al-ghina, rasa cukup. Artinya di sini kita nerima apa saja yang Allah beri. 1 rupiah Allah beri, kita syukuri. 50.000 Allah beri, kita syukuri. 100.000 Allah beri, kita syukuri. 1 juta Allah beri, kita syukuri. Enggak diberi pun juga bersyukur. Ini sifat yang tadi dikatakan dalam doa tadi, al-ghina, senantiasa merasa cukup. Insya Allah kalau terus sifat ini ibu-ibu dan bapak-bapak ini jaga, masalah-masalah sosial, kecemburuan, rasa tidak senang pada tetangga itu akan hilang. Dan ini juga jadi solusi yang paling penting untuk mengatasi utang. Ya, utang itu dapat diatasi kalau punya sifat nerima apa yang Allah takdirkan. Maka nanti kalau ingin memenuhi, pasti yang dipenuhi cuma kebutuhan, bukan keinginan. Karena dia cari yang cukup. Kalau cukup berarti yang dicari itu memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Toko beras, kebutuhan apa keinginan? Butuh apa ingin? Butuh. Toko kelambi,
Yo kadang keinginan, kadang ya butuh. Tuku HP. Pengin apa butuh? Ono sing pengin, ono sing butuh. Tergantung jenis HP. Kalau HP ini 2 juta, ya berarti pengin. Kalau HP ini cuma 200.000, ya berarti bisa butuh. Tuku motor, pengen apa butuh? Pengen apa butuh? Ono sing butuh, ono sing pengen. Kalau butuh, ya belum punya motor. Ya, kalau butuh, ya orang dua motor ingin butuh, pengen punya motor butuh. Namun kalau motornya sudah telu papat, ya bojone siji, sing digawa buruh siji, anake sekolah siji, ditambah cadangan siji, berarti tambah lagi pingin yang keempat, pingin yang kelima, itu namanya pingin, bukan butuh. Karena kalau dituruti keinginan terus, itu nggak pernah puas. Coba ibu-ibu biasanya nganggo emas, ya emas biasanya nganggo cincin apa gelang apa kalung? Dinggo cincin, gelang apa kalung? Seneng sing pundi? Cincin, gelang, napa kalung? Mboten ngangge, mboten gadah. Ya taruhlah sekarang suami tuku cincin, emasnya 20 karat apa 18 karat? Nah, 18 karat. Sudah punya cincin seperti ini, pasti punya keinginan nambah lagi. Iya toh? Pengen nambah meneh. Sudah diberi yang kedua, pengen lagi nambah yang ketiga. Tambah gelang, tambah kalung. Sudah pingin yang ketiga, pingin nambah lagi yang keempat. Ya memang sifat dasarnya manusia seperti itu. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana li ibni Adam wadiyan minaz zahab, wadiyan min zahabin. Andai saja manusia itu punya satu lembah emas. Ya, niki lembah isine gur emas loh. Diberi emas satu lembah. Itu tadi cincin itu baru kecil. Ini emasnya diberikan satu lembah. Ini satu lembah ya bisa sak pedukuhan itu penuh emas. Ya, sak pedukuhan itu penuh emas. La ahabba ayyakuna lahu thaniyan wa la yamla'u fahu illa turab wa yatubullah ala mantab. Kata Nabi SAW, tentu dia pingin lagi lembah emas yang kedua. Tentu dia pingin lagi sampai mulutnya nanti dipenuhi dengan tanah baru dia berhenti alias mati. Sebenarnya keinginannya pingin nambah lagi lembah yang kedua, pingin nambah lagi lembah yang ketiga, terus nambah. Dan itu nggak pernah berhenti. Dan itu nggak pernah berhenti. Pingin nambah emas terus, nambah emas terus, pingin nambah emas. Ini sifat manusia. Oleh karena itu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu ingatkan, hati-hati dengan harta. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatul ummati al-mal. Ingatlah, setiap umat itu akan tergoda. Dan godaan yang paling besar kalau kita itu digoda dengan harta. Godaan yang paling besar kalau kita manusia diberi harta, pasti nanti akan terus pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Makanya dalam doa kita itu diajarkan
untuk minta sifat ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, beri aku petunjuk. Ya Allah, berikan kepadaku ketakwaan. Ya Allah, berikan kepadaku sifat afaf, dijauhkan saking haram. Ya Allah, berikanlah kepadaku al-ghina, berikan kecukupan. Berarti kalau sudah punya cukup seperti ini, emas tadi nggak pingin nambah. Kalau punya rasa cukup, berarti kalau tetangga itu punya sesuatu, suaminya cuma pas gajinya segitu, maka dia juga nggak pingin nambah, karena nerimo lihat saking kemampuan. Tetangga baru saja tuku kulkas anyar, tetap juga nggak pingin karena kemampuannya nggak sampai segitu. Nerimo apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan. Berarti sifat ini akan ngatasi masalah-masalah Bapak Ibu sekalian, termasuk yang tadi kulo sebut masalah utang. Utangnya nggak pengen nambah lagi. Kira-kira pengen nambah utang atau utangnya pengen lunas? Pengen lunas toh? Pengen. Namun kok kadang utangnya nambah terus. Bukan sudah, bukan kurang, malah pengen nambah. Wonten kebutuhan. Akhirnya BPKB-nya motor yang kedua digadaikan lagi. Ada lagi keinginan, akhirnya BPKB yang ketiga, motor yang ketiga, gadai lagi. Kurang lagi, punya lemahnya didol, pengen nambah keinginannya lagi. Kurang terus. Utangnya masih numpuk. Iya toh? Utangnya masih numpuk. Sing dipenuhi bukan kebutuhan, pengen terus. Maka kita mohon pada Allah, mugi-mugi kita dikaruniakan oleh Allah sifat cukup, qanaah, nerimo apa yang telah Allah berikan pada kita sekalian. Allahumma amin. Jadi kesimpulannya, yang kita minta pada Allah, minta petunjuk. Yang kedua, minta ketakwaan. Yang ketiga, minta dijauhkan dari yang haram. Yang keempat, kita minta kecukupan, nerimo apa yang Allah beri. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan menjauhi kita dari setiap perbuatan yang diharamkan. Allahumma amin. Wonten pertanyaan, monggo. Masalah utang sudah selesai? Pun lunas utangi? Dereng? Buatan wonten solusi? Solusinya pripun? Masalah haram, Ustaz. Masalah haram, nggih. Misalnya sebagian hewan itu bangkai itu, misalnya dijual itu, apa uangnya itu termasuk haram ataukah itu sudah haram? Bangkai niku haram. Ya udah. Dijual lagi ke selatan. Ya ke selatan. Nggih, itu jadi tetap haram. Dapat uang 1 juta rupiah saking jual bangkai tadi, ya tetap 1 juta rupiah ini uang haram. Masuk dalam perut. Kata Nabi SAW, jika ada daging yang tumbuh saking yang haram, neraka pantas untuknya. Neraka lebih pantas untuk lahap daging ini, alias diancam dengan api neraka. Pengen seperti itu? Pengen? Berarti solusinya apa? Kalau punya bangkai, dikubur. Nerimo, sudah jadi takdir, nggak dapat untung, ya resikonya kalau punya wedhus atau sapi, resikonya seperti itu. Bisnis tadi, ada untung, ada rugi. Dan harap mugi-mugi Allah ganti dengan yang lebih baik. Nggak boleh dijual. Dijual haram. Dimakan, masuk makanan haram. Wonten malih, ibu-ibu?
Tanya solusi utang tadi. Duwe lemah toh? Lemahnya didol untuk nyaur utang. Kalau utangnya cuma sedikit, punya HP, HP-nya 3, nggih, HP-nya didol. Utangnya 10 juta, motornya didol. Bebas utang. Belum lunas biasanya ditutup nambah lagi. Oh, biasanya kalau sudah lunas wes ditutup pengen nambah lagi, ya sudah resikomu dewe. Iya, biasanya nanggung terus ya, nanggung sendiri resikonya. Ini loh tak cerita tuh, nanti di hari kiamat utang yang belum dilunasi itu kalau nggak lunas nggak pakai rupiah lagi nanti di hari kiamat. Kita punya sholat dibayar dari sholat ini untuk nyaur utang. Utangnya 5 juta diambil dari kebaikan sholatnya ini ya, nyaur. Belum lagi lunas disaur lagi, belum lagi lunas disaur lagi, sampai kebaikannya itu bisa entek, bisa habis. Kalau habis ini gantian, ini orang yang kita pinjamin uang, kita pinjam uang, ini transfer dosanya ke kita sampai utangnya lunas. Berat loh kalau duwe utang, ya berat. Cukupnya macam itu misalnya gini lah, untuk apa, untuk ongkos sekolah misalnya 10.000, terpaksa ya cukupnya macam itu mana lagi misalnya, yaitu taksa umpamanya loh 10.000 Ya sudah, anak edine iku ya wis cukup. Kalau ndak punya, jenengan punya aset apa? Kita itu kalau pingin, kalau ini kebutuhan, maka lihat dulu keuangan kita itu bagaimana. Kondisi keuangan, ini kebutuhan, pengeluarannya sekian, lihat pemasukannya dapat dari mana. Kan ada hitungan-hitungan. Oh, kira-kira ini kalau penghasilanku semene, pantas nggak anak saya ini kuliah? Kalau nggak pas ya berarti nggak usah kuliah. Mendingan jadi kuli. Nggak usah dipaksakan sesuatu yang nggak mampu. Lihat iki lho, ini pemasukanku semene. Seminggu biasanya piro, Pak? Sejuta misalnya. Ya. Pengeluarannya 1 juta juga, oh berarti pas. Namun kalau pengeluarannya 2 juta, ya berarti minus. Nambah lagi, buruh lagi, nambah lembur. kebiasaan macam itu masyarakat itu. Iya, karena nggak pakai perhitungan. Masalahnya gini, kadang-kadang perhitungan 1 bulan itu menghabiskan dana sekitar 2 juta, tapi ada unsur yang ini yang enggak diperinci. Tadi ada, misalnya ada undangan, ada. Ya makanya itu juga dimasukkan. Jadi nanti kerjanya untuk nguyak itu. Kerjanya ditambah, hasil taninya ditambah, doanya lagi ditambah. Wonten perhitungan. Niki lo masuknya semene, keluarnya semene lo. Itu ada. Kalau ternyata pengeluarannya lebih banyak, ya pantas ngutang. Berarti nambah lagi pemasukan. Ya kalau nambah pemasukan gimana? Ya kalau ini nggak cukup, berarti nanti jualan angkringan misalnya, sego kucing. Kurang lagi, nanti malam jualan misalnya buka, ya jualan kopi misalnya. Ada usaha-usaha banyak sekali bisa dibuka, tinggal saya golek modal. Jadi kapan-kapan itu mikir ini loh, hitungan matematiknya ini seperti ini. Ya matiknya paling wingi iki ora lulus, masanya ya minus terus. Ini pengeluarannya semene, hitung-hitungan ini cadangannya sekian. Wah ini berarti saya harus target pemasukan sekian. Itu gampang. Kapan-kapan nanti saya jelaskan nanti pakai tabel biar ngerti hitungannya.
Ya, cara nyaurnya kepiye, ini pemasukannya gimana, ada nggak yang perlu ditambah lagi pekerjaan? Pon? Ya biar nanti pulang mikir utang terus. Mikir utang, cari jalan keluar. Pokoknya nggak enak kalau duwe utang. Itu saja. Saya selalu ingatkan terus. Biar rasakan itu. Nggak enak di dunia sudah nggak enak. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat itu lebih berat lagi loh. Mendingan nggak punya apa-apa daripada punya utang. Nih, jadi sekarang pegang prinsip, mending saya nggak punya apa-apa, bebas utang, daripada kelihatan sugih, namun semuanya itu serba utang. Dua motor, utang. Punya rokok, utang. Ya, mendingan ini bebas utang, nggak punya apa-apa, itu lebih bagus daripada kelihatan sugih, malah sugihnya itu semuanya karena utang. Nanti jenengan rugi sendiri. Ya, itu saja saking kula, mudah-mudahan manfaat. Dan nanti pengosan malam Kamis tetap ada seperti biasa nggih. Nanti tempatnya di lapangan, ATP sudah jadi. Ya, tapi sudah jadi, diresmikan nanti. Ya, ini kemauan kula tutup. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.